Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Hidayat, nomor induk mahasiswa 119703037 dari jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Bandung. Di sini saya akan menganalisis sebuah studi kasus rangkaian dua loop yang mana disuruh menentukan VRX dan IRX atau tegangan pada hambatan RX dan arus pada hambatan RX sebesar 2 ohm resistansi hambatannya. Di sini akan dianalisis menggunakan 3 metode. Yang pertama ada metode hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Kemudian yang kedua ada metode teorema Thevenin. Dan yang ketiga ada metode Norton. Langsung saja untuk metode yang pertama, hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Perhitungan pada loop 1 dan loop 2 menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 didapatkan nilai IX sebesar 6,25 ampere dan Vx atau tegangannya sebesar 12,5 volt. Kemudian untuk metode yang kedua, metode teorema Thevenin, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah cabut objek yang ditinjau, tentukan tegangan pada objek tersebut. Kemudian didapatkan nilai tegangannya atau VTH-nya sebesar 10/3 volt. Kemudian sumber tegangan disolvikuin dan tentukan hambatan penggantinya atau RTH-nya, didapatkan 2/3 ohm. Selanjutnya membuat rangkaian ekuivalen dari Thevenin, dan sehingga didapatkan nilai arusnya sebesar 25/4 ampere atau sama dengan 6,25 ampere dan nilai tegangannya sebesar 12,5 volt. Dan yang terakhir menggunakan metode teorema Norton. Ada beberapa langkah juga. Untuk langkah 1 dan langkah 2 sama seperti teorema Thevenin. Untuk langkah yang selanjutnya, untuk langkah ketiga yaitu rangkaian ekuivalen Norton, membuat rangkaian ekuivalen Norton. Di sini rangkaiannya paralel dan dapatkan nilai VTH-nya 10/3 volt dan RTH-nya 2/3 ohm yang tadi, sehingga didapatkan I-Nortonnya atau arus Nortonnya itu sebesar 5 ampere. Kemudian dengan menggunakan perhitungan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 didapatkan arus IX-nya sebesar 6,25 ampere dan tegangannya 12,5 volt. Dari ketiga metode yang digunakan dapat diketahui bahwa nilai IX atau arus pada hambatan X dan juga tegangan pada hambatan X didapatkan nilai yang sama, yaitu sebesar 6,25 ampere untuk arus dan 12,5 volt untuk tegangan. Oke, selanjutnya saya akan membuat simulasi rangkaian sesuai dengan studi kasus sebelumnya telah dianalisis menggunakan 3 metode. Langsung saja. Untuk komponen yang diperlukan yaitu 3 buah resistor. Untuk R1 resistansinya sebesar 2 ohm, ini R2 1 ohm, dan R3 2 ohm. Untuk menyamakan seperti studi kasus bisa diposisikan terlebih dahulu. Untuk R1 dan R3 nya di sini dirotasikan agar mirip seperti studi kasusnya. Dipaskan terlebih dahulu. Setelah itu komponen selanjutnya yang dibutuhkan yaitu sumber tegangan atau voltage. Dibutuhkan 2 sumber tegangan. Sumber tegangan pertama nilainya yaitu 10 volt. Sumber tegangan yang kedua nilainya adalah 20 volt. Setelah semua komponen tersedia, bisa dihubungkan menggunakan wire.
Kemudian jangan lupa untuk menghubungkan rangkaian ini ke ground. Di sini pasang ground, kemudian hubungkan lagi menggunakan wire dari rangkaian ke ground. Setelah selesai, bisa dilakukan uji coba ataupun analisis dan klik run. Nah, stop time bisa 1 detik. Nah, di sini bisa dicek besar arus dan besar tegangan yang mengalir pada Rx pada studi kasusnya, dan di sini Rx-nya yaitu R3. Di sini bisa dimak reference. Kemudian bisa dicek di sini bahwa nilai tegangan Rx atau di sini R3 yaitu sebesar 12,5 volt, dan juga nilai arusnya 6,25 ampere. Di sini bisa diketahui bahwa perhitungan menggunakan 3 metode sebelumnya dan juga analisis menggunakan LDSpace mendapatkan nilai yang sama untuk nilai arus dan tegangan pada Rx atau di sini R3, yaitu tegangannya 12,5 volt dan arusnya 6,25 ampere. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.